asrofil anbiya'i wal mursalin. Hamdan nasta'in wa umur dunya wa din amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan shalawat serta salam atas kehadirat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang dimana telah membawa kita umat manusia pada zaman kegelapan menuju zaman yang sekarang ini, nurul Islam. Baik jamaah sekalian, tak terasa kita telah memasuki mungkin pertengahan pada ibadah puasa di bulan Ramadan kita ini. Kita masuk puasa keberapa ini? 13 ya kalau tidak salah ya. Ya mulai memasuki tengah-tengah dari bulan suci Ramadan ini. Yang dimana kita tahu puasa dari dalam puasa ini menjadi salah satu dalam 5 rukun Islam yang ada, yang dimana telah diwajibkan oleh Allah kepada kita sebagai umat muslim untuk menjalankannya, terutama bagi yang sudah balik dan yang sudah mampu. Ada banyak sekali keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan ini jemaah sekalian. Namun sebelum jauh ke sana, marilah kita sedikit memahami itu apa sih makna atau hikmah dari ibadah puasa kita ini jemaah sekalian. Dalam sebuah Quran Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, agar engkau bertakwa. Jadi jamaah sekalian, dari ayat ini tadi sudah jelas bahwasannya Allah itu mewajibkan kepada kita. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablik, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi Allah mewajibkan kita ini berpuasa agar senantiasa kita ini mendekatkan sebagai bentuk kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah puasa ini hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga saja? Tentunya tidak ya. Dengan puasa ini tentunya kita juga untuk melatih kesabaran kita, menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita, dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Kemudian sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan dihapuskan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah sekalian, dari hadis ini pun kita juga belajar bahwasannya dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini juga merupakan suatu bentuk ibadah kita, yang dimana puasa ini memiliki nilai-nilai, memiliki nilai kebaikan yang sangat besar, dan dengan berpuasa ini dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Tentunya dalam konteks catatan kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Begitu mulia sekali ya kalau kita lihat bulan Ramadan ini. Kemudian di bulan Ramadan ini terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan, yang diantaranya adalah bulan yang penuh berkah. Kenapa bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang penuh berkah? Karena jawabannya ada pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, "Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa, bulan di mana pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu surga dibuka, kemudian ditutupnya pintu-pintu neraka serta setan-setan akan diikat, dan bulan di mana terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan." Jadi ini alasannya kenapa nih bulan yang penuh keberkahan, karena dikatakan dalam hadisnya tadi ini asli pintu-pintu langit dibuka, kemudian pintu-pintu surga juga dibuka, dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan setan-setan pun diikat, kata Allah. Kemudian apa sih maksud dari dibukanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga ini? Jadi maksud dibukanya pintu-pintu langit itu ialah ketika kita berdoa, ketika kita minta kepada Allah, maka niscaya Allah pasti akan kabulkan, Allah pasti akan wujudkan permintaan kita, terutama di bulan Ramadan ini. Karena maksud dari pintu-pintu langit dibuka itu, jarak kita dengan Allah itu akan sangat dekat, akan lebih dekat pada saat bulan suci Ramadan ini.
Kemudian dibuka-bukanya pintu surga ialah amalan-amalan yang senantiasa kita lakukan, yang kita kerjakan, akan mendapatkan ganjaran-ganjaran yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contohnya saja, amalannya misalkan kita sedang melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu kita sholat berjamaah, yang dimana dikatakan kita akan mendapatkan keutamaan sebanyak 27 derajat. Kemudian 27 derajat itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Betapa banyak itu, melebihi ganjaran yang kita dapatkan. Kalau contoh lainnya saja, misalkan kita lagi tadarus, kita membaca Al-Quran, yang dimana dikatakan tiap hurufnya mendapat 10 kebaikan. Misalnya kita baca alif, lam, mim. Alif dapat 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Kalau gitu 30 dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 30 dikali 10 berapa? 300. Masya Allah, itu banyak sekali. Itu baru 3 huruf, baru alif, lam, mim. Lantas bagaimana jika kita membaca satu lembar, kita membaca satu juz, kita menghatapkan Al-Quran? Berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan dengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh yang karena itu jamaah sekalian, sudah semestinya kita untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada keutamaan yang selanjutnya juga disebutkan pada bulan suci Ramadan ini juga merupakan bulan pengampunan dosa. Kalau kita mendengar yang namanya bulan pengampunan dosa, maka seharusnya kita mengejar, kita seharusnya memuliakan bulan itu. Kenapa? Karena jika kita bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan pada bulan-bulan itu, maka semoga saja kita termasuk orang-orang yang tercatat dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis yang artinya, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab telah diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian pada keutamaan selanjutnya ialah adanya malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu? Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Bahkan Allah menurunkannya dalam sebuah surah. Saya yakin jamaah sekalian hafal surahnya. Itu surah Al-Qadar. Kata Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Pada malam itu turun para malaikat dan para ruh atas izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Jadi apa yang kita tangkap dari sini adalah dikatakan Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang mulia, malam penuh kemuliaan. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Kalau yang seperti banyak kita ketahui kan malam Lailatul Qadar terletak pada 10 hari terakhir atau hari-hari terakhir pada saat kita berpuasa. Terutama terdapat pada malam-malam yang ganjil kan. Kayak malam 23 atau malam 27 seperti itu. Nah, apa yang disunahkan ketika malam-malam Lailatul Qadar ini, amalan apa yang kita lakukan? Maka ketika malam Lailatul Qadar ini disunahkan kita untuk bangun di sepertiga malam kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak kita dapat mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada pada malam Lailatul Qadar ini. Mungkin itu tadi beberapa keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan ini. Yang pertama tadi adanya bulan yang penuh berkah, kemudian bulan pengampunan dosa, dan yang ketiga adanya malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini. Jadi jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama lakukan puasa yang di bulan Ramadan ini dengan penuh kesungguhan, dengan baik-baik, agar kelak kita dapat mendekatkan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja untuk singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.